أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para bapak, para ibu, jamaah pengawasan, kula tasih inget terbuka bunker maos hadis nomor 196. Unine hadis ada daruna manisabikun ila billahi azza wa jalla. Niki sampun kula waos, kula manani, kula terangake, tapi wektalipun boten cekap akhire mandeg dugi wa hakamu linnasi kahukmihim li anfusihim. Leres nggih? Mila kula baleni secara ringkas mawon. Ada daruna manisabikun, apakah kamu tahu siapa orang yang paling cepat mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu para sahabat menjawab qalu bala. Nggih Kanjeng Nabi sinten kemawon. Lanjut Kanjeng Nabi meneruskan alladzina idza utul haqqa qabilu wa idza su'ilu babalu, yaitu orang-orang yang ketika datang kepadanya kebenaran, ya, datang kepadanya kebenaran dengan cara nasihat atau dengan cara pengajian atau dengan cara apa saja, maka dia selalu menerima. Dengan kata lain, selalu merasa gembira, senang hati, merasa mendapatkan satu kebenaran, ya, sehingga dia tidak peduli datang dari mana saja, dari anak kecil, orang bawaannya, orang perempuan, siapa saja, maka dia dengan senang hati menerimanya. Kalau ini keterangan ibu. Wa idza su'iluhu badaluhu. Nah, sebaliknya ketika dia itu diminta untuk memberikan kebenaran, ya, menyalurkan kebenaran, ilmu, harta, kebaikan-kebaikan, maka dia senang hati, dengan senang hati selalu mencurahkan, selalu mendukung, selalu memberikan. Kalau ini sampun kula terangake. Sing nomor 3 niki sing dereng kula terangake, wa akamu linnasi kahumihim li anfusihim. Nggih. Perilaku orang-orang yang paling cepat mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika menghakimi orang lain, ya, menghakimi masyarakat, menghakimi orang lain, itu dia bersikap adil, seperti dia menghakimi diri sendiri. Orang yang menghakimi diri sendiri itu pasti, apa? Pasti ya adil, barang awal diri, ya. Lah begitu juga dia sedang menjadi hakim, ya, menjadi hakim itu tidak harus secara formal menjadi hakim, tidak, ya, termasuk menjadi pemimpin, ya, sehingga dia harus ngomong orang banyak. Itu ternyata dalam mengemban amanah, dalam ngomong orang banyak masyarakat,
itu dia selalu bertindak adil kepada siapa saja, sehingga walaupun itu menyangkut dirinya, menyangkut keluarganya, menyangkut anaknya, dia tetap berlaku adil. Artinya adil itu sesuai kelawan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi'il hawa wa yudillaka an sabilillah. Kalau kamu memutus, menghakimi, ngomong orang banyak, itu jangan sekali-kali berdasarkan hawa nafsumu. Sebab kalau kamu menjadi pemimpin, menjadi hakim, menjadi imam yang punya banyak bawahan, terus lah kok di dalam ngomong bawahannya, masyarakatnya, penduduknya itu berdasarkan hawa nafsu, mesti kebijakan-kebijakan, hukum-hukum yang diterapkan pasti tidak akan adil, pasti berujung kepada ketidakadilan, yaitu memutus perkara dengan berdasarkan hawa nafsu. Sehingga yang dimaksud di sini adalah yaitu keputusan-keputusan yang dia lakukan terhadap bawahannya, terhadap masyarakatnya, terhadap orang yang punya dua orang yang bersengketa dan lain sebagainya, itu pasti diputus secara adil berdasarkan hati nurani. Ini yang dimaksud dengan hadis yang lain, sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamah yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 orang, 7 kelompok besok di hari kiamat yang mendapatkan apa itu? Mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala, sedang tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah al-imamul adil, imam yang bersikap adil di dalam memimpin masyarakat, memutus perkara, ngomong bawaannya, itu semuanya masuk kepada imam, ya. Jadi imam di sini bukan hanya ya wis apa itu namanya dari pusat sampai bawah, tidak secara formal saja, bahkan dalam perusahaan dia memimpin karyawan itu pun juga disebut imam. Itu kalau dia adil, ya, itu apa? Itu mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adil, apa sih? Adil itu riwayat, meriwayatkan hadis dengan adil dalam tahkim, memberi hukum kepada orang lain, itu beda. Kalau dalam riwayat seseorang yang meriwayatkan hadis dan hadisnya itu bisa dianggap sahih, itu syaratnya adalah apa? Rawinya harus adil. Misalnya Imam Bukhari mengambil hadis soal gurunya, ini gurunya adalah syarat mutlak untuk menjadikan hadis tersebut disebut hadis sahih. Ini perawinya ini harus adil. Lah adil di dalam bab riwayat, meriwayatkan hadis itu beda dengan adil di dalam bab tahkim, memberi putusan pada orang yang bersengketa. Kalau adil dalam bab riwayat
yang menjadikan hadis itu bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Syarat mutlak adalah perawinya harus adil. Adil di sini adalah yaitu orang yang tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak kulino melakukan dosa kecil. Itu adil di dalam bab riwayat. Nah, sampai ngaji hadis dan mereka syarat mutlak hadis sahih ini perawinya harus adil. Adil di sini adalah perawinya tidak pernah melakukan dosa besar, ya, tidak kulino melakukan dosa kecil. Tapi kapan adil di dalam bab tahkim menghakimi kepada misalnya dua orang yang bersengketa dalam pengadilan itu harus adil, atau dia menjadi imam yang punya bawahan banyak seperti Pak Lurah misalnya punya masyarakat banyak, dia disebut imamul adil. Ini yang dimaksud adalah apa? Oleh naungi ngerambut menghakimi itu tidak pilih kasih. Ngerti? Niku nek imamul adil. Jadi imamul adil, imam yang adil ini memandang masyarakatnya itu tidak dengan dasarkan hawa nafsu. Sebab nek kapan hawa nafsu yang didahulukan itu cara menangani ngerambut masyarakat mesti boten adil, mesti pilih kasih. Sing ayu sing keluargane didisikno, itu berarti apa? Boten adil, pilih kasih karena apa? Dalam melakukan jabatannya berdasarkan hawa nafsu. Pun kita lanjutkan hadis berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna kullu waqti wa sirakabe firasatal mu'min ing penyondroe wong mukmin. Fa innahu muqasatamane al mu'min iku yang dulu bisa nyawan, bisa ningali sapa al mu'min binurillahi kelawan bantuan cahaya Gusti Allah. Rawahu nyeritaan hadis sapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Hati-hati kamu semua, jangan gegabah dengan firasatnya orang mukmin. Ya, itu maknanya kita kudu termin. Hati-hati, jangan gegabah. Ojo gawe duwinan sehingga kamu ngawur. Jangan gegabah dengan firasatnya orang mukmin, karena orang mukmin itu bisa melihat dengan bantuan cahaya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada hijab sama sekali antara dia dengan yang dilihat, sehingga bisa melihat apa saja, bahkan yang gaib, bahkan yang tersembunyi, itu orang mukmin bisa melihat. Kalau terangkan firasat mukmin, nek firasat al mukmin itu firasat bahasa Arabi firasat. Niki firasat itu adalah bahasa Arab yang sudah dialihkan ke dalam bahasa Indonesia. Terbukti banyak sekali orang Jawa yang memberikan ucapan firasat. Nanti sampai mendengar orang mengatakan firasat. Wakil
wong Jawa ngomong aku duwe firasat ini, aku duwe firasat ini, aku duwe firasat ini. Itu bahasa Arab yang sudah dialihkan kepada bahasa Indonesia. Nek bahasa Arab firasat, nek bahasa Indonesia firasat. Lah asal makna firasat, asal makna secara luar itu al-adatu, orang punya kecerdasan, kepandaian di dalam menunggang kuda. Di wong sing secara bahasa ya, wong sing pinter nunggang kuda itu disebut furusia. Namun firasat ini berkembang dan menjadi istilah, yaitu adalah al-itlaqu ala ma fi dhamani. Secara bahasa memang begitu orang yang punya keahlian di dalam menunggang kuda, sebab kuda itu namanya apa? Bahasa Arab itu farosun. Ngerti sih? Farosun. Bahasa Arabnya kuda itu farosun, ono sing khailun. Lah terus wong sing ahli dalam menaiki kuda liwet itu disebut apa itu namanya? Firasat. Namun secara istilah berkembang, firasat itu adalah maknanya al-ittilaqu ala ma fi dhamair, al-ittilaqu ala ma fi dhamair, yaitu bisa melihat apa yang ada dalam hati, bisa melihat apa saja barang-barang yang gaib, ya, seperti masa yang terjadi pada masa yang lampau, masa sekarang, bahkan masa yang akan datang. Itu makna secara istilahi dari firasat. Wong Jawa ngarani yaitu warusak hubungi minara, atau dengan bahasa yang lain punya indra keenam. Punya indra keenam, artinya ini secara istilah firasat. Nah, kalau terangkan al-mu'min, firasatnya orang mukmin, memiliki dalam bahasa al-mu'min. Pun balik kalau terangno bahwa al-mu'min itu maknanya orang yang beriman. Yang dimaksud di sini adalah kamilun fi imanihi, orang yang sempurna imannya. Jadi hati-hati kamu dengan firasatnya orang yang sempurna imannya, karena orang yang sempurna imannya itu bisa melihat apa yang ada dalam hatimu, bisa menerawang apa yang ada dalam hatimu, barang gaib dan lain sebagainya, sebab dia melihat bukan dengan kepalanya sendiri, tapi bantuan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga memiliki orang mukmin yang jelas